saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saudara sedang menyaksikan pelayanan online SJA New Life Marissa. Mari siapkan hatimu, kita akan menikmati pelayanan firman Tuhan, dan Tuhan yang akan menjawab setiap pergumulan kita, persoalan kita. Kita percaya bahwa firman adalah jawaban di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab oleh karena kebaikan-Mu, Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu ini. Kami dapat kerjakan segala aktivitas kegiatan kami, dan hari ini kami mau menikmati akan pelayanan firman. Tuhan, Engkau berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu, sebab kami rindu akan suara Tuhan. Kami rindu akan perkataan Tuhan itu dinyatakan bagi kami. Kami percaya bahwa hanya Engkaulah yang menjadi jawaban di dalam hidup kami. Kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab kita. Kita akan baca di dalam Markus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lainnya juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus selesai di dalam pelayanannya menyampaikan kabar baik kepada banyak orang, maka saat itu hari sudah sore menjelang malam, dan Yesus memanggil mereka untuk bertolak ke seberang. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Allah berkata, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yang sudah sekian tahun menjadi seorang nelayan, tentu saja saudara, mereka yang sudah sangat berpengalaman. Tetapi saudara, walaupun mereka sebagai nelayan yang sudah berpengalaman, boleh dikata bahwa peristiwa ini adalah hal yang terburuk yang pernah mereka alami. Karena Alkitab berkata mereka sangat ketakutan. Perlu kita ketahui bahwa angin ribut yang mendarat itu memang menjadi ciri khas daerah di sekitar Danau Galilea, di mana arus angin menyebabkan kejadian alam yang luar biasa sering kali terjadi. Danau Galilea sering dilanda angin badai,
karena letak danau itu sendiri 200 meter di bawah permukaan laut. Letak danau itu juga dekat dengan Gunung Hermon yang tingginya kurang lebih 2.500 meter. Dan angin yang bertiup dari sebelah Laut Tengah dan dari gurun Syria dapat memperhebat badai itu. Dan menurut beberapa sumber yang saya baca, bahwa badai yang paling berbahaya biasanya terjadi di bagian timur danau pada waktu menjelang malam. Memang waktu itu mereka ada di mana peristiwa badai itu seringkali terjadi. Saudara, suatu saat, mau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara dan saya akan mengalami badai di dalam kehidupan kita. Badai itu adalah suatu masalah di mana Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan. Ketika murid-muridnya ada di tengah-tengah badai itu, mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Jadi mereka menyampaikan dengan rasa takut yang luar biasa. Memang pada saat itu Yesus sedang tidur di buritan. Ketika murid-murid melihat bahwa Yesus sedang tertidur saat mereka ada di tengah-tengah badai, maka mereka berteriak kepada Tuhan, "Guru, Engkau tidak peduli." Ungkapan "tidak pedulikah Engkau" dapat diartikan sebagai teguran yang berani dan emosional kepada Tuhan Yesus. Tetapi saudara, lebih tepat kita katakan bahwa ini karena mereka kurang iman. Mereka bersama dengan Tuhan, tetapi ketika mereka ada di tengah-tengah badai persoalan, mereka meminta pertolongan dengan rasa takut yang luar biasa. Di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10, firman Allah berkata, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Seharusnya ketika murid-murid itu memiliki iman, bahkan iman yang kecil, Alkitab berkata iman itu pun dapat memindahkan gunung. Kadangkala saudara dan saya ketika diizinkan menghadapi badai persoalan, kita melihat begitu besarnya masalah itu. Kita tidak melihat bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha besar, yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, sanggup mengatasi persoalan kita. Dalam kepanikan, mereka mengira bahwa kalau Yesus tertidur, mungkin Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Kita belajar dari seorang Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-8. "Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa." Artinya masih ada jalan. Artinya masih ada kesempatan di mana kita bisa berbuat sesuatu. Meskipun habis akal, tidak ada daya lagi, tetapi mereka tidak putus asa. Nah, ini adalah contoh yang harusnya saudara kita terapkan di dalam kehidupan ini. Saat ini kita dalam menghadapi badai yang luar biasa, kita tetap punya pengharapan, tetap punya keyakinan bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Rasul Tuhan, mereka belum mengerti bahwa keselamatan yang dibawa oleh Yesus tidak meniadakan bahaya dan badai.
harus melalui persoalan masalah di dalam kehidupan ini. Tuhan ingin para rasul merefleksikan pengalaman-pengalaman rohani ketika mereka bersama dengan Dia. Saat Tuhan mengutus para rasul di dalam Matius pasal 10 ayat yang pertama, Tuhan memberikan kuasa kepada mereka untuk melakukan karya-karya yang ajaib. Jadi mereka sudah mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, di sini menjadi pertanyaan Tuhan, di mana pengalaman-pengalaman rohani yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Kadangkala kita sudah sekian tahun melayani Tuhan, ketika Tuhan izinkan masalah itu datang dalam hidup ini, kadangkala kita mengeluh. Dan ada banyak orang ketika diizinkan masalah, mereka meninggalkan Tuhan. Belajar dari Paulus, ketika dia diizinkan masalah, dia tidak putus asa. Saudara, setelah bertindak terhadap angin badai, Yesus menegur murid-muridnya. Selama ini mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi ternyata mereka tidak jauh berbeda dengan orang banyak pada waktu itu. Dalam kisah ini, Yesus mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa kamu begitu takut? Saudara, kecemasan, kepanikan itu adalah hal yang bertentangan dengan iman kepada Allah. Murid-murid Yesus seharusnya tidak boleh takut dalam keadaan apapun. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-11, di situ kita membaca peristiwa tentang Saul dan orang Israel. Ketika mereka mendengar bahwa orang Filistin menantang mereka, maka Saul dan orang Israel menjadi cemas hati dan sangat ketakutan. Kekhawatiran itu tidak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik. Dalam Amsal pasal 12 ayatnya yang ke-25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Jadi seakan-akan kita tidak berdaya lagi. Sebab itu Tuhan berkata, janganlah kamu takut. Bagian yang kedua, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu tidak percaya? Murid-murid berulang kali membuktikan ketidakpercayaan mereka. Mereka meninggalkan Yesus pada saat dia ditangkap. Dan di dalam Markus pasal 16 ayat 11, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Mengapa kamu tidak percaya akan Tuhan yang seringkali menyatakan mujizat di dalam perjalanan hidup? Markus pasal 16 ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam pembacaan ini Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa ketika kita menghadapi persoalan, Tuhan meminta kepada kita untuk menghadapinya dengan tenang, agar kita tidak perlu takut, supaya kita percaya kepada Tuhan. Karena di dalam kepercayaan kepada Tuhan akan ada mujizat pertolongan Tuhan yang luar biasa akan kita alami.
untuk lepas dari pergumulan. Tidak ada jalan lain selain melepaskan ketakutan dan hidup dalam kepercayaan di dalam iman kepada Tuhan. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Pergunakanlah perisai iman. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan dalam keadaan apapun, mengimani bahwa dimanapun, kapanpun, saat apapun, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan kita percaya kalau Tuhan bersama dengan kita, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami. Kadangkala Tuhan, di saat kami menghadapi masalah, kami seringkali takut, kami seringkali mengeluh, tetapi melalui firman Tuhan yang kami telah dengarkan, firman Tuhan menjamin bagi kami, kalau kami percaya kepada Tuhan, maka Tuhan adalah pribadi yang dapat menaklukkan badai itu, akan mengatasi persoalan-persoalan yang datang di dalam kehidupan kami. Berkati bagi mereka yang mendengarkan firman Tuhan, apapun masalah persoalan yang mereka hadapi, Tuhan yang akan datang di dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Jadikanlah sebagai batu loncatan, maka mereka menjadi pemenang. Mereka sudah menjadi orang-orang yang berpengalaman menghadapi masalah persoalan karena Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami akan mengakhiri pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Kami akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat anugerah Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami akan tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.